Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu sampai saat ini. Tuhan masih menolong kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami siap menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian. Apa kabar semuanya? Sudah lama kita tidak bertemu, kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja. Tetapi tidak apa-apa, saat ini kita tetap melakukan ibadah kita secara terpisah di rumah masing-masing. Dan tetaplah bersukacita, dan tetaplah memuji Tuhan, dan tetaplah berdoa dan mengandalkan Tuhan. Kita buka Alkitab kita yang terdapat di Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan 36. Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan 36. Saya akan membaca bagi kita semua. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini hanya memberi kasih. Hanya memberi kasih. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika manusia itu diciptakan oleh Allah, manusia itu suci adanya, manusia itu kudus adanya, manusia itu sungguh istimewa daripada ciptaan yang lain. Manusia masih bisa bertatap-tatapan muka dengan Allah, masih bisa melihat Allah secara langsung di Taman Eden. Manusia yang seharusnya hidup bahagia, tanpa mengalami susah, tanpa mengalami sakit penyakit, tanpa mengalami kematian. Tetapi ketika manusia pertama itu jatuh di dalam dosa, dampaknya sungguh luar biasa. Manusia itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia itu menjadi mati. Yang awal, manusia itu adalah anak Allah. Manusia itu adalah mitra Allah. Manusia itu adalah sahabat Allah. Tetapi karena dosa, kini menjadi musuh Allah. Kini menjadi seterunya Allah. Ada jurang pemisah antara ciptaan yang telah berdosa dengan Sang Pencipta. Tetapi karena inisiatif Allah, Bapak Ibu,
Kasih Allah yang begitu besar kepada dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya memberi kasih, hanya memberi kasih, hanya memberi kasih. Kita akan pelajari bersama-sama beberapa poin, dan poin yang pertama, objek kasih. Kepada siapakah kita memberikan kasih kita? Di ayat yang ke-27 dan 32. Di poin ini Yesus mengajarkan kita Bapak Ibu untuk mengasihi musuh. Untuk mengasihi musuh. Ternyata kasih itu tidak hanya kita berikan kepada orang yang mengasihi kita. Kasih itu tidak hanya kita berikan kepada orang yang mencintai kita, orang yang dekat sama kita, keluarga kita, orang yang baik sama kita. Atau kasih itu tidak hanya kita berikan kepada orang kaya, orang yang punya jabatan tinggi, orang yang selalu mendukung kita, orang yang selalu mensupport kita. Tetapi kasih itu juga harus kita berikan kepada orang-orang yang mengecewakan kita, kepada orang-orang yang membenci kita, kepada musuh kita. Pertanyaannya bagi kita semua pada saat ini Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, apakah kita punya musuh saat ini Bapak Ibu? Bapak Ibu tidak usah jawab, cukup jawab di dalam hatinya masing-masing dan berdoa. Kalau dari saya, setahu saya tidak punya musuh. Tetapi kalau saya tahu, maka saya akan datangi orang itu. Saya akan minta maaf. Saya akan memohon minta maaf kepada dia. Karena apa Bapak Ibu? Karena Allah mengajarkan kita untuk mengampuni. Karena Allah terlebih dahulu mengampuni kita. Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Jika kamu mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapamu di surga juga mengampuni. Tapi jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapamu di surga tidak akan mengampuni. Ini artinya Bapak Ibu bahwa kita diajarkan untuk mengampuni kesalahan orang lain. Galatia pasal 5 ayat 20. Orang yang melakukan perseteruan dan percederaan, melakukan permusuhan, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perseteruan dan percederaan yaitu orang yang melakukan permusuhan. Orang yang demikian tidak mendapat bagian kerajaan Allah. Yesus telah menjadi teladan bagi kita. Dia terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Dia terlebih dahulu mencintai saya dan saudara. Dia terlebih dahulu memperdamaikan saya dan saudara. Dia mengampuni kita, dia mengasihi kita. Dia memperdamaikan kita dengan Allah. Kita yang seharusnya binasa karena telah melawan Allah, karena telah berdosa. Karena dosa status kita berubah menjadi orang berdosa. Seterunya Allah, musuhnya Allah. Tetapi dia mengasihi kita. Dia mengampuni kita. Maka penting sekali bagi kita semua Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan untuk mengampuni musuh kita, mengasihi musuh kita. Kita masuk di poin yang kedua. Poin yang kedua, berbuat baik kepada orang yang membencimu. Berbuat baik kepada orang yang membencimu. Di ayat yang ke-27 sampai dengan 29. Di poin kedua ini Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kita tidak hanya diajarkan untuk tidak berbuat jahat, melainkan berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Kalau kita hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, apakah jasa kita? Orang
berdosa bisa juga melakukan demikian. Tetapi sering timbul pertanyaan di dalam hati kita. Mana mungkin aku bisa mengasihi orang lain yang selalu membuat aku jengkel, yang selalu membuat aku emosi, yang selalu mengecewakan, yang selalu merugikan aku, yang selalu menjelek-jelekan aku. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk kita tetap berbuat baik kepada mereka. Ketika mereka mengecewakan kita, kita fokus berikan kasih itu. Ketika mereka memfitnah kita, kita fokus berikan kasih itu. Ketika kita dicaci oleh mereka, kita fokus berikan kasih itu. Hanya memberi kasih. Hanya memberi kasih. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, walaupun kita disakiti, kita dikecewakan, kita dirugikan, tidak apa-apa. Kita berikan kasih kepada mereka. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Yesus mengajarkan kita untuk tetap berbuat baik kepada mereka. Bahkan kita diminta untuk meminta berkat dan berdoa bagi mereka yang membenci kita, berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Yesus adalah teladan bagi kita. Ketika dia dihina, ketika dia dicaci, ketika dia dipukul, ketika dia dicambuk, disalib, dia tidak membalas, melainkan dia berkata, Bapak Ibu, Lukas pasal 23 ayat 34, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kemudian ketika peristiwa Stefanus dirajam dengan batu, Stefanus berlutut dan berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Kemudian meninggallah Stefanus. Pelajarannya untuk kita saat ini Bapak Ibu, hendaklah kita tetap berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Kita akan masuk di poin yang ketiga, memberi dan tidak mengharapkan balasan. Memberi dan tidak mengharapkan balasan. Di ayat yang ke-30, 34 sampai 36. Suka memberi seharusnya menjadi karakteristik, menjadi karakter orang percaya. Memberi itu menjadi karakter orang percaya. Jangan pernah menutup mata terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Berbagilah apa yang ada pada kita untuk orang yang susah. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Dan jangan pernah mengharapkan balasan, karena upahmu besar dan akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu murah hati. Sifat Allah adalah murah hati. Mazmur pasal 86 ayat 5 berkata, "Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu." Kesimpulannya bagi kita saat ini, ciri khas orang Kristen adalah mengampuni, mengasihi, suka memberi bantuan kepada orang lain. Orang yang mengaku Kristen, orang yang mengaku mengikut Kristus, tetapi tidak mengasihi, tidak bisa mengampuni, tidak bisa berkorban untuk orang lain, kekristenannya dipertanyakan. Karena apa Bapak Ibu? Karena Kristus
telah mengajarkan kita supaya kita mengasihi, supaya kita mengampuni, tidak menyimpan amarah dan dendam, tidak boleh menyimpan akar pahit, tidak boleh mengutuk, tidak ada kemunafikan di hati ini. Kristus mengajarkan kita supaya kita tetap rendah hati, saling tolong menolong, saling berbagi, saling mendoakan. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu. Kasihilah musuhmu. Berbuat baiklah kepada mereka yang membencimu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Dan jangan pernah mengharapkan balasan. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Aplikasinya untuk kita. Siapa di antara kita yang belum bisa mengampuni? Kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jangan pernah gengsi untuk kita meminta maaf terlebih dahulu kepada orang yang bersalah kepada kita. Lembutkanlah hatimu untuk mengampuni mereka. Jadilah persahabatan kembali dengan mereka yang pernah mengecewakan. Di tengah-tengah kondisi COVID-19 ini, marilah kita saling menguatkan, saling mendoakan, saling tolong-menolong. Jadilah orang Kristen yang simpati, yang empati, yang peduli terhadap kesusahan orang lain. Tetaplah jadi berkat bagi orang lain di tengah-tengah kondisi seperti ini. Apa yang bisa kita bantu untuk orang lain, kita bantu. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini telah mengajarkan kami untuk kami boleh mengasihi musuh. Tuhan mampukan kami, Tuhan tolong kami. Biarlah kami boleh melakukan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.